Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 261 sampai 265. Bab 261 Cinta yang mendalam di kamar sebelah. Roland dan Hingis terlempar ke tanah. Tubuh mereka berantakan. Ada bekas-bekas tangan tunawisma di kulit putih mereka. Ketika Robinson melihat penampilan menyedihkan kedua wanita tersebut, dia berlari dan menginjak salah satu tunawisma di tempat, bagian bawah tubuhnya menjadi genangan lumpur, dan dia meninggal bahkan tanpa menangis. Berbalik untuk menyerang pria tunawisma lainnya, Catherine, yang mengenakan anting-anting emas dan seragam kamuflase, menghentikannya dan berkata, "Robinson, tenang." Kaki Robinson yang terulur berhenti tiba-tiba kurang dari 3 cm dari pria tunawisma itu. Sialan, dia mengumpat dengan marah dan memandang Jefferson, di mana mereka menemukannya. Ji-Fei lah yang mengirimkan lokasinya kepada Tuan Jefferson. Kami pergi untuk membawa orang-orang itu kembali, tetapi kami melihat mereka ditunggangi oleh para tunawisma, jadi kami mengumpulkan mereka kembali. Seseorang menjelaskan situasinya secara singkat. Sialan, Robinson menendang tubuh seorang tunawisma lainnya. Rasa sakit yang parah menyebabkan pria tunawisma itu segera bangun. Namun, ketika dia melihat temannya sekarat di sampingnya dengan genangan darah di bawahnya, dia sangat ketakutan hingga hampir pingsan di tempat. "Katakan padaku, bagaimana kamu bisa bertemu mereka berdua?" Robinson menendang tunawisma itu dan berteriak dengan marah. Tunawisma itu gemetar ketakutan. "Saya, Lizzie, dan saya sedang berjalan di jalan. Saat kami melihat mereka tidak sadarkan diri, kami menjemput mereka." "Apakah sesederhana itu?" Tunawisma itu segera mengangguk. "Ya, sesederhana itu." "Itu pasti Ji-Fei. Bajingan ini, aku harus membunuhnya." Robinson tahu bahwa Roland dan Hingis sangat kuat. Orang biasa tidak akan menjadi lawan mereka sama sekali. Ledakan, dalam kemarahan, Robinson menendang kepala seorang tunawisma lainnya, dan seketika seluruh ruangan dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Pengawal Jefferson tidak bisa menahan gemetar dan bergerak menuju pintu. "Catherine, kalian bangunkan Hingis dan Roland bersama-sama, dan aku akan belajar cara membunuh Ji-Fei." Setelah Robinson selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar. Saat ini, Ji-Fei sedang berbaring di tempat tidur dan mengklik ponselnya. Gambar dua tunawisma yang menjemput Roland dan Hingis muncul di sana. Sudut mulutnya melengkung, dan dia mengklik untuk maju cepat. Dia tidak ingin membaca konten selanjutnya. Setiap orang idiot tahu apa yang akan dilakukan dua orang gelandangan. Dia tidak tertarik dengan hal ini. Li Ruoxi sedang berbaring di pelukannya ketika dia tiba-tiba berbalik dan tanpa sengaja menyentuh tangan Ji-Fei. Telepon bergetar dan hampir jatuh. Ji-Fei buru-buru mengklik tombol play, dan suara muncrat darah pria dan wanita terdengar. Li Ruoxi, yang sedang tidur nyenyak, tiba-tiba duduk dan menatap Ji-Fei dengan mata terbelalak di kegelapan. Ji-Fei sangat malu sehingga dia segera mengambil kembali ponselnya. "Apakah kamu menonton film pendek?" Suara Li Ruoxi sangat dingin sehingga dia hampir ingin membunuh seseorang, dan dia mengulurkan tangan untuk mengambil ponsel Ji-Fei. Ji-Fei sangat tertekan hingga dia ingin memukul dada Li Ruoxi sampai mati. Ini terlalu memalukan, sangat memalukan hingga hal seperti itu terjadi. "Sayang, dengarkan aku. Ini, apa katamu, dasar mesum besar, kamu sebenarnya." Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya untuk memukul Ji-Fei. Memikirkan gadis yang dijemputnya di bar malam ini, dia menjadi cemburu lagi dan ingin mengusirnya dari tempat tidur. "Oh sial," tiba-tiba, kutukan keras Robinson datang dari dalam, yang mengejutkan Li Ruoxi. Ji-Fei mengambil kesempatan itu dan berkata dengan cepat, "Sayang, ini adalah kamera pengintai yang saya pasang pada kedua wanita itu untuk memantau kaki tangan mereka. Jika Anda tidak percaya, lihatlah." Li Ruoxi perlahan-lahan menjadi tenang dan meraih teleponnya, ketika dia melihat berbagai orang muncul di layar, dan bahkan melihat kematian tragis dua orang tunawisma. Kecemburuannya lenyap. "Aku merasa sedikit menyesal di hatiku, tapi kupikir semua ini dilakukan oleh Ji-Fei. Jika dia tidak memberikan kedua wanita itu kepada pria tunawisma, hal seperti ini tidak akan terjadi." Mendengus, wajah cantik itu sengaja memasang ekspresi centil. "Jika kamu tidak sengaja bertindak buruk, kedua tunawisma ini tidak akan mati. Kamu membunuh mereka dengan menyamar." Ji-Fei tidak berdebat dengan Li Ruoxi dan mengambil alih telepon,
Kalau begitu aku akan membalaskan dendam mereka sekarang. Li Ruoxi tercengang, bagaimana cara membalas dendam? Panggil polisi, biarkan polisi menangkapnya sekarang. Komplotannya datang tepat pada waktunya, polisi bisa menangkap mereka semua. Kamu, mata Li Ruoxi menunjukkan keterkejutan, dan kemudian dia terkejut. Awalnya saya tidak ingin menyakiti kedua tunawisma ini. Saya pikir semuanya sudah berakhir dan saya ingin meninggalkan kenangan yang baik. Siapa yang mengira kedua orang ini akan begitu serakah dan mempertaruhkan nyawa mereka? Ji Fei tampak tidak berdaya dan mengklik untuk mengirim videonya. Li Qin, Li Ruoxi memikirkan adegan panas dalam video itu dan merasa panas di sekujur tubuhnya. Dia segera masuk ke dalam selimut dan menyembunyikan dirinya di dalamnya. Ji Fei melihat pesan di ponselnya terkirim, mematikannya, santai dan berbaring. 5 atau 6 menit berlalu, dan Li Ruoxi tidak tertidur. Kenapa kamu tidak tidur? Ji Fei bertanya dengan ragu. Tidak apa-apa, Li Ruoxi berbisik dan membungkus tubuhnya lebih erat. Bibir Ji Fei melengkung. Sudah mengetahui alasannya, tidurlah, aku tidak akan menyentuhmu. Panggilan, Li Ruoxi menghela napas panjang. Apakah kamu bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan? Ji Fei sengaja menggoda. Jawab aku pertanyaan dulu. Jika aku tidak menyentuhmu, apakah kamu akan lebih buruk dari binatang? Dahi, nakal, Li Ruoxi meninju Ji Fei dengan tangan merah mudanya. Jika kamu menyentuhku, aku akan menjadi binatang. Jika kamu tidak menyentuhku. Ini lebih buruk dari binatang, kan? Ji Fei berteriak dan memeluk Li Ruoxi. Tubuh Li Ruoxi menegang menjadi sepotong kayu, dan seluruh tubuhnya seperti kompor kecil. Setelah beberapa lama, dia berkata dengan malu-malu, kamu, harap bersikap lembut, ini pertama kalinya bagiku. Setelah mengatakan itu, dia membenamkan kepalanya langsung ke dalam selimut. Dia sangat malu sampai dia hampir menangis. Ji Fei juga akan menangis. Dia hanya ingin menakut-nakuti Li Ruoxi, tapi dia tidak menyangka dia benar-benar setuju. Namun, dalam sekejap, dia mengerti mengapa Li Ruoxi menerimanya. Senyuman tenang muncul di wajahnya. Tangannya perlahan bergerak melintasi punggung Li Ruoxi. Sebuah kekuatan samar memasuki tubuh Li Ruoxi. Ketegangannya menghilang seketika, dan kemudian seluruh tubuhnya menjadi rileks. Dalam sekejap mata, tidurlah. Ji Fei memandang Li Ruoxi yang sedang tidur dan memikirkan tangisan dalam mimpinya tadi. Ruoxi, aku akan menerimamu lagi pada hari kamu bersedia melakukannya. Ji Fei berbaring dengan tenang dan tertidur dengan bahagia. Kantor polisi, Kong Dali sedang bertugas hari ini ketika ponselnya tiba-tiba bergetar dan kemudian menerima pesan. Dia tidak memperhatikan dan langsung mengkliknya, dan matanya tiba-tiba melebar. Itu adalah video Roland dan Hingis yang dianiaya oleh seorang tunawisma. Ketika dia melihat dua pria tunawisma di belakangnya dibunuh di hotel, dia langsung menjadi marah dan segera menelepon Su Guofeng untuk melaporkan mereka. Ketika Su Guofeng mendengar berita pembunuhan lainnya, dia hampir meledak marah. Apa yang terjadi dengan kota Ninghai? Segera bawa orang ke Ninghai Hotel. Bab 262 Prekognisi Tongtong. Di suite Hotel Ninghai, Robinson, bagaimana kamu akan menangani masalah ini? Sudahkah kamu menemukan cara untuk memberi kompensasi kepadaku atas 60 miliar yang hilang? Wajah Jefferson muram dan dia maju selangkah demi selangkah. Ia bukanlah seorang dermawan, bahkan ia bisa dikatakan seorang vampir. Dari pembelian tanah oleh Jack dari Kings Group hingga panti asuhan anak-anak, dia telah kehilangan 180 miliar, yang merupakan jumlah yang sangat besar. Dan sekarang dia tahu betul bahwa jika dia tidak dapat kembali dalam 2 hari tersisa, pemimpin masyarakat Tianmen pasti akan membunuhnya. Oleh karena itu, sekarang dia ingin memaksa Robinson untuk membuat rencana. Meskipun dia tidak bisa membunuh Ji Fei, dia bisa mendapatkan uang dan mungkin bertahan hidup. Mata Robinson bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Tetapi niat itu menghilang sesaat, dan wajahnya menjadi sangat damai. Saya sudah punya rencana. Rencana apa? Bank Ninghai? Jefferson tertegun dan bertanya dengan heran. Anda ingin merampok Bank Ninghai? Robinson tersenyum. Saya tidak akan sebodoh itu. Dan kamu? Bukankah rencana penculikan Jack terakhir kali bagus? Bukankah Bank Ninghai punya ratusan miliar? Saya akan terus menyelesaikannya. Jika saatnya tiba, saya akan membayar Anda kembali 60 miliar tersebut, dan saya akan mendapat untung. Ekspresi Jefferson terus berubah, dan akhirnya dia mengacungkan jempol kepada Robinson. Oke, saya tunggu kabar baik.
kalau bisa sukses, beri saya 50 miliar saja, saya tidak mau 10 miliar. Robinson mengutuk rubah tua itu di dalam hatinya karena dia khawatir dia akan menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri dan tidak memberikannya kepadanya. Tapi dia tidak mengungkapkannya. Saat dia hendak berbicara, pintu diketuk terbuka dan Catherine serta 5 wanita bergegas masuk. Robinson melihat Roland dan Hingis masih acak-acakan dan terlihat jelek. Robinson, kita sedang diawasi. Ji-Fei memasang kamera pengintai di rambut Roland dan Hingis. Sialan, pergi sekarang. Robinson segera memimpin dan berlari menuju pintu. Jefferson mendengar ini dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ayo pergi juga. Kelompok itu pergi dengan tergesa-gesa. Begitu mereka pergi, Su Guofeng dan yang lainnya melaju. Ketika Robinson dan yang lainnya melihat mobil polisi, wajah mereka sedingin air. Sialan Ji-Fei, aku pasti akan membunuhmu. Dia selalu bermain dengan orang lain. Dan ini adalah pertama kalinya Ji-Fei bermain dengannya seperti ini, dan dia sangat marah dan kesal. Su Guofeng dan yang lainnya bergegas ke ruangan tempat mereka baru saja dievakuasi, tetapi tidak melihat apapun kecuali 2 mayat. Nama yang didaftarkan Jefferson bukanlah nama aslinya, sedangkan Robinson dan lainnya tidak mendaftarkannya sama sekali. Meskipun ada pengawasan, kami tidak tahu siapa orang-orang ini, jadi kami harus kembali untuk menyelidiki. Rumah Sui Muhan di komunitas Feng Heli. Tong Tong sedang tidur nyenyak ketika dia tiba-tiba berteriak keras. Sui Muhan, yang sedang tidur di sebelahnya, segera bangkit dan berkata, Tong Tong, ada apa denganmu? Tong Tong melihat kegelapan di sekelilingnya. Bu, cepat, bawa aku keluar. Ada orang jahat yang mencoba menangkap kita. Sui Muhan tercengang. Ayo cepat. Setelah Tong Tong selesai berbicara, dia melompat ke tanah dan lari. Sui Muhan tidak tahu apakah itu benar atau tidak, mengira anak itu sedang berjalan dalam tidur, jadi dia buru-buru mengejarnya dengan piyamanya. Tong Tong berlari ke pintu, mengambil kunci mobil dan berlari ke bawah bahkan tanpa naik lift. Sui Muhan mengejarnya dan ingin berteriak untuk berhenti, tetapi Tong Tong menutup mulutnya dengan tangan sebagai isyarat agar dia diam dan mengangkat tangannya untuk menunjuk ke lift. Dia berbalik dan melihat liftnya naik. Liftnya sudah mencapai lantai 10. Dan akan segera mencapai lantai 12 tempat mereka tinggal. Setelah Tong Tong diculik terakhir kali, Sui Muhan juga ketakutan. Dia segera berlari dan mengambil Tong Tong dan berlari menuju lantai 11. Saat mereka mencapai lantai 11, lift berhenti di lantai 12 di atas mereka, dan kemudian terdengar serangkaian langkah kaki. Dia dan Tong Tong berpelukan erat dan bersembunyi di koridor, berusaha keras untuk tidak berbicara. Kamar 1202 adalah rumah Sui Muhan, kata Catherine. Dobrak pintunya, hancurkan mereka semua, dan bawa mereka pergi, perintah Robinson. Klik, bersamaan dengan suara kunci pintu terbuka, langkah kaki pun bergegas masuk ke dalam kamar. Sui Muhan merasa dingin di sekujur tubuhnya, dan rasa takut menghampirinya. Tanpa sadar dia memeluk Tong Tong erat-erat. Jika dia tidak tiba-tiba menyebutkan masalah ini dan lari, dia akan berada dalam bahaya. Kedua orang itu buru-buru turun ke lantai lain, memanggil lift, dan langsung menuju ke tempat parkir bawah tanah. Robinson dan yang lainnya memasuki ruangan, segera berpencar dan bergegas ke setiap ruangan, dan tak lama kemudian beberapa orang berlari keluar pada saat yang bersamaan. Robinson, dia tidak ada di sini. Sepertinya dia baru saja pergi. Tempat tidurnya masih hangat dan dia tidak mengenakan pakaian apapun. Robinson mengerutkan kening sejenak. Bagaimana mungkin, lihat di bawah tempat tidur dan di dalam lemari. Ya, kelima Catherine bergegas masuk lagi dan mencari di seluruh lemari dan di bawah tempat tidur. Semenit kemudian mereka kembali dan menggelengkan kepala untuk menunjukkan bahwa tidak ada orang di sana. Ayo pergi, keluar dan cari. Robinson sepertinya menyadari sesuatu. Beberapa orang berlari keluar dan melihat lift yang baru saja mereka naiki diparkir di tempat parkir bawah tanah. Sialan, dia pasti kabur, kejar dia. Robinson segera menekan tombol lift. Di tempat parkir bawah tanah, Sui Muhan memeluk Tong Tong dan berlari cepat menuju mobil. Tetapi ketika saya gugup, seluruh tubuh saya terasa gemetar, semakin saya cemas, semakin lambat saya berlari. Setelah akhirnya masuk ke dalam mobil, saya buru-buru mencoba memasukkan kunci mobil, namun karena gugup, saya tidak memasukkannya dengan benar, dan jatuh ke bawah jok mobil sambil berbunyi. Dia segera menundukkan kepalanya untuk mencarinya.
Pada saat ini, langkah kaki Robinson dan yang lainnya terdengar di tempat parkir bawah tanah. Sui Muhan segera memeluk Tong Tong dan berbaring di dalam mobil. Robinson melirik ke tempat parkir bawah tanah. Ada mobil di mana-mana dan sulit ditemukan. Catherine, segera periksa nomor plat Sui Muhan. Oke, Catherine mengoperasikan telepon dan mulai mencari. Sui Muhan yang sedang merangkak ke dalam jok mobil dapat mendengarnya dengan jelas. Ia mengibaskan sekam dari seluruh tubuhnya dan akhirnya menemukan kunci mobil dengan tangan di bawahnya. Catherine kini mengetahui, nomor platnya adalah Ning. Sui Muhan tidak lagi peduli untuk mendengarkan, tiba-tiba menyalakan mobil, menginjak pedal gas dan bergegas keluar. Saat Catherine selesai berbicara, Robinson dan yang lainnya melihat ke arah mobil, dan Sui Muhan sudah bergegas dengan cepat. Beberapa orang dengan cepat melarikan diri, dan Sui Muhan pergi. Mengejar, Robinson berteriak dan beberapa orang berlari menuju mobil mereka. Sui Muhan merasa sedikit bodoh setelah pergi, dia tidak tahu harus pergi kemana. Pikiranku kosong dan bingung. Panggil ayah baptis dan ibu baptismu, Tong Tong mengingatkan dari belakang. Memikirkan Ji Fei, Sui Muhan menjadi sangat tenang, bahkan langsung sadar, dan dengan cepat mulai mencari telepon. Saat perhatiannya teralihkan, Robinson dan yang lainnya sudah mengemudi untuk mengejar ketinggalan. Bu, cepat mengemudi dan telepon aku, Tong Tong langsung meraih teleponnya. Ketika Sui Muhan melihat lampu merah di depan, dia seharusnya berhenti, tapi dia akan menyusulnya, jadi dia tidak punya pilihan selain menginjak pedal gas dan bergegas. Tong Tong sudah menelepon Ji Fei. Ji Fei yang sedang tidur nyenyak mendengar ponselnya berdering. Dia segera berbalik dan mengangkatnya. Saat dia melihat nama Sui Muhan, dia segera menjawab panggilan tersebut. Ayah baptis, selamatkan kami secepatnya, seseorang mencoba menculik kami. Tangisan Tong Tong terdengar dari ujung sana. Di mana kamu? Ji Fei kehilangan seluruh tidurnya dalam sekejap, dengan rasa gugup di wajahnya. Kami sedang dalam perjalanan, kami tidak tahu di mana kami berada, kata Tong Tong sambil memandang keluar jendela. Berkendara ke Taman Longxiang, saya akan segera menjemputmu dalam perjalanan ke sini. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia melompat ke tanah. Bu, cepat pergi ke Taman Longxiang, Tong Tong berteriak pada Sui Muhan dari ujung sana. Jangan tutup telepon, ayo tetap berhubungan, kata Ji Fei sambil berpakaian. Apa yang terjadi? Li Ruoxi terbangun dan bertanya dengan tergesa-gesa. Seseorang ingin menculik Tong Tong, saya akan menyelamatkan mereka sekarang. Ayo cepat, Li Ruoxi juga melompat ke tanah. Tetap di rumah dan jangan bergerak, tunggu aku. Ji Fei sudah berlari keluar kamar. Bab 263 3 menit hidup dan mati. Di jalan menuju Taman Longxiang, mobil Sui Muhan telah melaju dengan kecepatan 120. Ini adalah kecepatan yang belum pernah dia kendarai di kota sebelumnya. Namun, mobil Robinson dan orang lain di belakangnya lebih cepat, dan deru mesinnya seperti pedang tajam yang menusuk malam, terus berdatangan, mengejutkan orang dan membuat orang semakin gugup. Wajah cantik Sui Muhan dipenuhi keringat. Lengannya yang memegang kemudi gemetar, kakinya gemetar saat menginjak pedal gas, dan dia bahkan bisa mendengar jantungnya berdebar kencang. Dia tidak berani melaju lebih cepat. Di satu sisi, saya gugup dan takut tidak dapat bereaksi dalam keadaan darurat. Di sisi lain, Tong Tong ada di dalam mobil dan dia harus mengkhawatirkan keselamatan anaknya. Jarak antara mobilnya dengan dua mobil yang dikendarai Robinson dan teman-temannya semakin dekat. Robinson memberi isyarat kepada mobil lain yang dikendarai Catherine di sebelahnya, dan kedua mobil itu langsung bubar dan mengejar mobil Sui Muhan dari kedua sisi. Ada tikungan di depan, dan Sui Muhan tidak berani mempercepat lagi. Sebaliknya, dia menginjak rem dan sedikit melambat. Hanya dengan menginjak rem sedikit, Robinson melaju dengan cepat, lalu mengerem mendadak dan berbelok, tepat di depan mobil Sui Muhan. Dia menginjak rem. Ledakan, Catherine menabrak mobilnya dengan keras, dan mobilnya bergetar hebat. Untungnya, Sui Muhan di dalam mobil mengerem dengan keras dan bersandar ke belakang agar tidak menabrak kemudi. Mobilnya terjepit di antara dua mobil dan tidak bisa bergerak sama sekali. Ah, Tong Tong sedang duduk di kursi anak-anak, meski tidak terluka, dia tetap berteriak. Tong Tong, ada apa denganmu? Ji Fei mendengar suara tabrakan di sisi lain dan bertanya dengan cemas. Ayah, mobil kita dihentikan dan mereka menabrakkan mobil kita. Kamu ada di mana sekarang? Saya, Tong Tong,
Telepon aku, Sui Muhan langsung meraih teleponnya. Jifei, kita sedang dalam perjalanan ke Taman Longxiang, kurang dari 5 km dari Taman Longxiang di sebuah sudut. Tunggu 3 menit, aku akan segera sampai. Jifei melewati jalan ini setiap hari dan sangat akrab dengannya. Dia menginjak pedal gas dan mencapai kecepatan maksimum. Ketika Sui Muhan mendengar 3 menit, dia merasa sedih di hatinya. Sulit untuk bertahan selama 3 menit, namun, dia tahu bahwa Jifei sudah menjadi yang tercepat. Saat ini, Robinson, Catherine dan yang lainnya telah keluar dari mobil dan berjalan menuju mobil Sui Muhan. Sui Muhan sangat ketakutan sehingga dia segera melepaskan sabuk pengamannya, naik ke kursi belakang, dan memeluk Tong Tong erat-erat. Tong Tong, jangan takut, ibu ada di sini, aku tidak akan membiarkanmu dalam bahaya. Terakhir kali Tong Tong diculik dalam kecelakaan mobil, yang membuatnya merasa sangat malu. Kali ini, tidak ada yang bisa mengambil putrinya darinya, bahkan jika dia meninggal. Sebaliknya, Tong Tong sangat tenang. Bu, tidak apa-apa, kami hanya dalam bahaya, tidak akan terjadi apa-apa. Sui Muhan tertegun dan menatap putrinya dengan heran. Sejak Tong Tong diculik terakhir kali, dia merasa anak itu agak aneh. Dia sering mengatakan hal-hal yang tidak bisa dimengerti, seringkali hal-hal yang tidak terjadi. Hal yang paling menakutkan adalah semua yang dia katakan terjadi. Aku masih harus menunggu hari di mana ibuku menemukan ayahku untukku. Tong Tong berkata sambil tersenyum. Ketika Sui Muhan mendengar bahwa dia sedang mencari ayahnya, wajahnya terbakar rasa malu dan marah. Bang, Robinson mengetuk jendela mobil dan berkata, keluar. Sui Muhan dengan cepat memeluk Tong Tong dengan erat dan menatap waktu telah berlalu. 3 menit, waktu yang berlalu begitu saja, kini menjadi begitu lama. Ketika Robinson melihat Sui Muhan belum membuka pintu, wajahnya menunjukkan kemarahan. Dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan pistolnya, mengarahkannya ke pintu pengemudi, dan melepaskan 2 tembakan. Puff, peluru ditembakkan langsung melalui pintu mobil dan kunci pintu pun terbuka. Kemudian, Robinson dengan kasar merobek pintu mobil dan membuangnya seperti mainan. Buang-buang waktu, dengan raungan marah, dia mengulurkan tangan dan meraih Sui Muhan dan Tong Tong. Sui Muhan memeluk Tong Tong dan buru-buru bersembunyi menuju pintu kanan. Akibatnya, saat tubuhnya lolos, sistem kunci pintu hancur dan pintu kanan terbuka. Di bawah inersia, tubuhnya jatuh ke arah luar. Dia tertangkap di udara, dan teriakan terdengar di telinganya, tertangkap. Suara Catherine terdengar, dan Sui Muhan sedang berjuang di tangannya. Tong Tong melompat ke tanah dan mencoba melarikan diri, tetapi ditangkap oleh pembunuh lainnya, Liv. Lepaskan putriku, teriak Sui Muhan dengan cemas. Biarkan aku pergi, betis Tong Tong menendang-nendang di udara sambil berteriak. Sui Muhan, sebaiknya kamu tidak berteriak, kalau tidak aku tidak keberatan mengubah putrimu menjadi pai daging. Suara dingin Robinson terdengar, tubuh Sui Muhan seperti langsung berlubang. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Kami hanya ingin menyusahkan Direktur Sui untuk menyiapkan 100 miliar untuk kami. Setelah Robinson selesai berbicara, dia tersenyum dan menatap wajah lembut Sui Muhan, diam-diam mengagumi wanita yang seperti air. Sui Muhan mendengar bahwa mereka meminta uang lagi, dan jumlahnya 100 miliar lagi, dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Apakah kamu satu kelompok dengan Deli itu? Oh, Catherine mencibir, kamu sangat pintar, kalau begitu ikutlah dengan kami untuk menarik uangnya. Setelah mengatakan itu, dia menggendong Sui Muhan dan berjalan menuju mobil. Ketika Robinson melihat penculikan berhasil, wajahnya menunjukkan kelegaan dan dia berjalan menuju mobilnya. Wuho, tiba-tiba terdengar suara gemuruh mesin, seperti gemuruh guru saat badai mendekat. Robinson dan yang lainnya tertegun sejenak. Ketika mereka bereaksi, mobil itu melayang ke samping dan berhenti di samping mobil Catherine. Catherine dan Liv menyadari bahayanya dan segera mengeluarkan senjatanya. Namun mereka mengeluarkan senjatanya. Sebelum mereka bisa melihat sasarannya dengan jelas, mereka merasakan sakit di tubuh mereka. Kemudian mereka melihat tangan mereka, anak-anak yang diculik dan Sui Muhan telah hilang. Ah, rasa sakitnya menyerang sekarang, dan Catherine serta Liv menjerit kesakitan. Brengsek, Robinson melihat situasinya dengan jelas sekarang dan mengumpat dengan marah. Bang, Jifei sudah memasukkan Sui Muhan dan Tong Tong ke dalam BMW, berbaringlah dan jangan keluar. Berbalik lagi,
Dia berdiri dengan bangga di depan Robinson dan yang lainnya. Dia mengemudikan mobilnya secepat mungkin dan tiba dalam waktu kurang dari 1,5 menit. Beberapa detik kemudian, Sui Muhan dan Tong Tong akan dibawa pergi. Untungnya, semuanya baik-baik saja, tembak dia. Melihat Ji Fei memotong tangan Liv dan Catherine lagi, dan memikirkan kematian Neil dan yang lainnya sebelumnya, Robinson sangat marah. Klik, suara peluru yang dimasukkan terdengar, dan Ji Fei melompat ke udara, menembakkan belati di tangannya ke arah Robinson. Robinson bergerak dan menarik pelatuknya. Ji Fei sudah berputar di belakang Catherine, mengangkat tangannya dan mendorong ke depan dengan kuat. Engah, pelurunya langsung mengenai dahi Catherine. Mata Catherine yang penuh kesakitan menunjukkan ketidakpercayaan bahwa dia benar-benar ditembak mati oleh Robinson. Robinson pun tak kalah kagetnya. Di celah ini, tubuh Liv diangkat oleh Ji Fei dan dihempaskan ke arah Robinson dan yang lainnya. Bab 264, apakah benar-benar tidak ada perdamaian di kota Ninghai? Tinggi Liv lebih dari 1,75 meter. Dia adalah tipikal kecantikan Eropa dan Amerika dengan kaki yang panjang. Namun, saat ini, tubuhnya seperti daun yang jatuh tertiup angin, terbawa hembusan angin dan terbang tak terkendali. Namun, angin ini disebabkan oleh Ji Fei, tepatnya, itu dibuang oleh Ji Fei. Orang-orang yang tidak tahu lebih baik berpikir itu adalah sebuah tolak peluru. Robinson yang baru saja menembak dan membunuh Catherine karena dirinya sendiri, belum pulih dari keterkejutannya saat ia dikejutkan oleh Liv yang terbang di depannya. Ini wanitanya, dia kenal dengan Liv, sosoknya memiliki proporsi emas, tapi beratnya setidaknya 100 pon. Orang hidup yang besar, sosok yang tinggi, tapi ia mampu mengatasi hambatan udara dan melemparkannya sejauh ini dengan kecepatan yang begitu cepat, itu sungguh menakutkan sampai mati. Jika itu menimpanya, dia yakin dia akan mati. Dia dengan cepat menggerakkan tubuhnya dan merunduk ke samping. Berdiri di sampingnya adalah Sarah, juga memegang pistol di tangannya. Awalnya ditujukan ke Ji Fei, tapi melihat Liv di tangan Ji Fei, dia tidak berani menembak. Adegan di mana Catherine secara tidak sengaja ditembak dan dibunuh oleh Robinson masih bergema di benaknya. Ini bukanlah kecepatan yang bisa dihindari manusia. Tapi Ji Fei berhasil. Sekarang, Robinson melarikan diri, tapi dia tidak responsif dan berdiri di sana. Ledakan, terjadi kecelakaan, dahi, sesuatu yang tragis terjadi. 4. Bola basket, saling bertabrakan. Kedua wanita itu berteriak bersamaan. Tubuh Sarah terlempar ke belakang dan terbentur mobil. Tubuhnya bergetar hebat, mengeluarkan seteguk darah, dan terjatuh lemas ke tanah. Tubuh Liv jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk dan dia pingsan. Robinson yang lari ke samping baru saja berdiri saat melihat Liv dan Sarah bertabrakan dan jatuh pingsan. Dia sangat marah. Ji Fei, aku akan membunuhmu. Putar moncong pistolnya dan arahkan ke arah tempat Ji Fei berdiri tadi. Hasil tidak ada seorang pun yang tersisa. Saat dia terkejut, dia tiba-tiba mendengar teriakan Roland dan Hingis. Berbalik untuk melihat, kedua orang itu sudah terbaring lemas di tanah. Yang tersisa baginya hanyalah bayangan hitam, bayangan yang lewat. Aku mencoba mencarinya lagi, tapi sudah hilang tanpa bekas. Robinson langsung menyadari ada yang tidak beres dan berbalik untuk lari. Saat dia berbalik, pupil matanya membesar tanpa batas. Ji Fei mengangkat sudut mulutnya dan menatapnya sambil tersenyum. Kamu, siapa kamu? Robinson merasa seluruh punggungnya dingin, seolah diselimuti kematian. Ini bukan manusia, seseorang tidak dapat memiliki kecepatan seperti itu. Aku tidak bisa menutup mulut karena terkejut. Siapa aku? Ji Fei bertanya sambil mencibir. Robinson menelan ludah dan mengangguk dengan susah payah. Ya, siapa kamu? Levelmu terlalu rendah, Robinson tercengang. Lagi pula, dia juga pemimpin organisasi Serigala Liar, dan dia sebenarnya mengatakan bahwa levelnya terlalu rendah. Ini, efektivitas tempur organisasi Serigala Liarmu terlalu rendah. Ledakan, ketika Ji Fei mengucapkan kata-kata ini, Robinson berdiri tercengang di tempat. Dia menatap Ji Fei dengan mata terbelalak, seolah dia ingin melihat ke dalam dirinya. Siapa orang ini? Membunuh rekan-rekannya seperti menghancurkan seekor semut. Dia menaklukkan 6 dari mereka hanya dalam sekejap mata. Hanya Ji Fei di depannya seperti kabut. Kabut yang membuat mustahil untuk melihat dengan jelas. Semakin aku melihatnya,
Semakin aku merasa kedinginan. Semakin aku melihatnya, semakin aku takut. Robinson, bersiaplah menerima nasibmu. Ji-Fei perlahan mengulurkan tangannya. Kamu ingin membunuhku? Mata Robinson melebar karena ketakutan yang luar biasa. Bunuh kamu? Kamu tidak pantas mendapatkannya. Robinson, rasakan kembali penghinaan yang tiada habisnya. Namun saat ini, dia tidak ragu lagi, karena dia tahu bahwa hidupnya ada di tangan Zhong Ji-Fei. Membunuh atau tidak sepenuhnya tergantung pada perkataan Ji-Fei, atau bahkan masalah di bawah kendali Ji-Fei. Aku memang tidak layak, fakta tampaknya membenarkan pemikirannya. Klik, pergelangan tangan Robinson yang memegang pistol mengeluarkan suara yang tajam. Ah, Robinson merasa tangannya seperti digenggam oleh lingkaran besi. Diikuti dengan suara retakan tulang di pergelangan tangannya dan jeritan kesakitan yang menyakitkan. Patah, pistolnya jatuh ke tanah, dan benturan kerasnya bergema di malam yang sunyi. Meski tidak besar, namun membuat hati Robinson merinding. Namun ketakutan di hatinya lebih mengejutkan daripada rasa sakit di pergelangan tangannya. Wajahnya pucat, keringat dingin menutupi dahinya, dan seluruh tubuhnya terasa sangat sakit. Ingat, Kerajaan Naga bukanlah tempat yang bisa dimasuki oleh kalian. Kaum muda, pergi dan temui Queen dan Jeff. Kata-kata Ji-Fei seperti hukuman mati dari neraka. Robinson merasakan gelombang tekanan, ledakan. Klik, betis Robinson setebal mangkuk berukuran sedang. Dari bagian lutut, lebih renyah dari tiang rami dan bahkan lebih rapi patah dari tiang rami. Tubuh bagian atas jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk, dan tubuh bagian bawah serta kaki terjatuh ke depan dan ke belakang seperti dua batang kayu tanpa penyangga. Ah, Robinson mengeluarkan jeritan yang membelah paru-parunya. Rasa sakit akibat patahnya pergelangan tanganku sudah tak tertahankan, dan aku tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Saat ini, jeritannya bahkan lebih melengking dan menakutkan dibandingkan jeritan hantu. Raut wajahnya bergerak, bajunya basah oleh keringat, dan dia terbaring di tanah. Ji-Fei bahkan tidak melihat ke arah Robinson yang lumpuh, dan berbalik dan berjalan menuju BMW. Pintu mobil terbuka. WHO, Sui Muhan sangat ketakutan dengan teriakan Robinson barusan sehingga seluruh tubuhnya yang gugup menolak untuk menuruti perintahnya. Dia tanpa sadar memeluk Tong-Tong dan tidak berani berbalik. Tidak apa-apa, suara tenang Ji-Fei terdengar, tapi Sui Muhan masih tidak bereaksi sejenak dan memeluk Tong-Tong lebih erat. Ji-Fei menepuk pundaknya dengan lembut. Dokter Sui, tidak apa-apa. Ah, Sui Muhan masih tidak bisa menahan tangisnya yang gugup dan berbalik untuk melihat. Ji-Fei menatapnya dengan senyuman di wajahnya, sehangat sinar matahari di bulan Juni, yang tiba-tiba meredakan ketegangan batinnya. Wow, menangis tak terkendali, sangat gugup, sangat takut. Dia awalnya mengira dia pasti akan mati hari ini, tetapi sekarang sisa hidupnya menjadi sangat rumit. Ayah baptis, ibuku takut. Bisakah kamu memeluk ibuku? Suara indah Tong-Tong terdengar di pelukan Sui Muhan. Sui Muhan merasa semakin gugup saat mendengar tentang memeluk dirinya sendiri. Kecuali terakhir kali dia menyelamatkan penculik Tong-Tong dan dipeluk oleh Ji-Fei, dia belum pernah dipeluk oleh seorang pria. Santai, Ji-Fei berkata dengan lembut. Sui Muhan semakin gugup, mengira Ji-Fei benar-benar ingin berpelukan. Namun, wajahnya langsung memerah, telapak tangan Ji-Fei dengan lembut menekan punggungnya, dan kekuatan lembut beredar di tubuhnya, membuatnya merasa senyaman angin musim semi, dan seluruh tubuhnya langsung rileks. Beralih untuk melihat Ji-Fei, Tuan Ji, terima kasih. Ada air mata di pipinya dan rambutnya yang berantakan menempel di wajahnya. Meskipun dia berantakan dan bahkan malu, dia tampak seperti wanita yang telah melalui badai cinta. Berantakan, malu, gaya, menggoda, Ji-Fei diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Ini benar-benar keindahan yang dianugerahkan Tuhan kepada dunia. Senyuman muncul di bibirnya. Panggil polisi dan biarkan polisi menangani semua orang ini. Sui Muhan segera mengangguk, mengangkat telepon dan mulai menelepon. Di dalam kantor polisi, Su Guofeng, Kong Dali dan lainnya sedang mengadakan pertemuan. Pembunuhan dua orang tunawisma hari ini membuat seluruh kantor polisi kembali sibuk. Hasil tidak tahu. Semua orang sedang duduk di ruang konferensi, dipenuhi asap dan tampak serius. Tiba-tiba, pintu ruang konferensi dibuka dengan paksa. Direktur, Sui Muhan,
Ketua Bank Ninghai, diculik, sekarang. Apa? Gelas air yang baru saja diambil Su Guofeng jatuh ke meja dengan suara gemerincing. Apakah benar-benar tidak ada kedamaian di kota Ninghai? Bab 265 contoh. Bagaimana kabarmu sekarang? Kong Dali berdiri dengan panik dan bertanya dengan cemas. Sekarang para penculik telah dikalahkan. Mari kita tangkap mereka, kata polisi yang melaporkan kejadian tersebut. Su Guofeng langsung duduk di kursi dan hampir membeku. Polisi yang melihat laporan itu benar-benar terdiam. Buatlah dirimu begitu sengsara, menekan amarahnya dan mengabaikan bekas basah di celananya. Dia berkata, ayo pergi, ayo cepat. Berdiri dan pergi. 20 menit kemudian, ketika mereka sampai di tempat kejadian dan melihat apa yang mereka lihat, mereka semua terkejut. Kecelakaan mobil, tembakan, pas foto, ada orang-orang tergeletak di tanah di berbagai arah, dan bau darah yang menyengat, tidak peduli yang mana, menstimulasi saraf semua orang. Saat mata mereka tertuju pada wajah Ji Fei, Su Guofeng dan Kong Dali benar-benar lega. Saat ini, keduanya ingin memberi penghormatan kepada Ji Fei. Tanpa dia, kursi di bawah pantat mereka akan hancur. Su Guofeng dengan cepat berjalan mendekat dan mengulurkan tangan untuk memegang tangan Ji Fei. Tuan Ji, saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Bersemangat, terkejut, bersyukur, perasaan campur aduk. Ji Fei tersenyum dan berkata, kalau begitu jangan katakan apapun. Su Guofeng meraih tangan Ji Fei dan meremasnya dengan kuat beberapa kali, dan akhirnya. Kamu adalah panutan bagi kami semua. Selain kalimat ini, dia tidak tahu apa lagi yang bisa dia gunakan untuk memuji Ji Fei. Ji Fei, tidak terduga, permisi, sudut mulutnya terangkat. Bagaimana dengan itu, apa menurutmu aku adalah panutanmu? Su Guofeng, Kong Dali dan yang lainnya melihat sekeliling pada pemandangan yang berantakan itu dan berkata tanpa ragu-ragu, ya, Anda adalah panutan kami. Mengapa? Ji Fei menghela nafas. Semua orang tercengang. Dalam masyarakat saat ini, mengapa banyak pria yang ingin hidup lembut daripada berkelahi? Su Guofeng, Kong Dali dan lainnya tercengang. Untungnya, saya memulainya lebih awal, jika tidak maka akan ada terlalu banyak pesaing sekarang. Ji Fei memandang pria yang kebingungan itu dan terus berbicara pada dirinya sendiri. Puff, haha, semua orang terbangun dan adegan itu tertawa terbahak-bahak. Tidak ada yang menyangka Ji Fei akan menggambarkan panutannya sebagai menantu rumah, bahkan Sui Muhan tidak bisa menahan tawa, tetapi segera kembali serius. Namun meski hanya sesaat, tetap saja membuat banyak pria merasa mesra dan mata mereka dipenuhi keterkejutan. Selama beberapa detik, Kong Dali berteriak untuk menyela tawa, Direktur, lihat, bukankah ini orang yang sama yang membunuh 2 orang tunawisma? Tepat ketika dia sedang tertawa, Kong Dali melihat Robinson yang tidak sadarkan diri dan langsung teringat adegan di mana dia dengan kasar meremukkan tubuh bagian bawah pria tunawisma itu dan menendang kepalanya. Ketika Su Guofeng mendengar ini, matanya melebar dan dia segera berlari dan menyingkirkan kerumunan. Meskipun Robinson sekarang terluka parah dan raut wajahnya kesakitan, dia masih tahu bahwa dialah pembunuhnya. Memikirkan orang-orang ini, saya memimpin sejumlah besar petugas polisi untuk bergegas ke sana, tetapi kembali tanpa hasil. Sekarang, mereka semua ditundukkan oleh pesawat, dan mereka sangat terkejut. Tuan Ji, jika kantor polisi kami memiliki panutan seperti Anda, saya akan memberinya posisi kepala sekarang. Sangat terkesan, sangat terkejut, Ji Fei mengira video dan petunjuk itu diberikan sendiri dan polisi tidak menangkapnya. Sekarang saya telah membantu mereka menyelesaikan kasus ini, tidak heran mereka begitu bersemangat. Sambil mengangkat bahu, saya baru saja lewat dan kebetulan melihat Sui Dong dan yang lainnya dalam bahaya, jadi saya menyelamatkan mereka, jangan terlalu terkejut. Su Guofeng bukanlah orang bodoh. Ji Fei berulang kali mengambil tindakan pada saat-saat kritis dan membantu polisi membalikkan keadaan. Memikirkan tentang keluarga Li Ruoxi lagi, sebelum Ji Fei muncul, mereka bahkan tidak memiliki 1 juta yuan untuk perawatan medis, dan mereka bahkan akan diusir dari rumah. Sekarang, ada grup Li baru senilai puluhan miliar, yang diciptakan dan diubah oleh Ji Fei. Ini bukan orang biasa, namun, dia cukup pintar untuk tidak bertanya lebih lanjut, saya ingat perbuatan Tuan Ji. Seperti emosi, dari hati, saya benar-benar tersentuh dan sangat dikagumi. Ji Fei memandang Sui Muhan dan anak itu, Dr. Sui dan anak itu ketakutan,
Ayo kita pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan sekarang, bagaimana kalau pergi ke kantor polisi besok untuk membuat pernyataan? Su Guofeng langsung mengangguk. Oke, Ji Fei membawa ibu dan anak perempuan mereka ke dalam mobil dan melaju menuju kota. Su Guofeng tahu bahwa Ji Fei tidak bertemu secara kebetulan, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Membantu mereka menyelesaikan kasus ini merupakan suatu bantuan yang sangat besar. Di dalam mobil, Ji Fei menelepon Li Ruoxi untuk melaporkan bahwa dia aman, dan menyuruhnya mengirim Sui Muhan dan anaknya ke rumah sakit sebelum kembali. Li Ruoxi merasa lega dan menyuruh Ji Fei untuk menyelesaikan penanganan masalah ini sebelum pergi. Setelah menutup telepon, Ji Fei melihat ke kaca spion dan menemukan Sui Muhan menatap punggungnya dengan bingung. Menatap mata Ji Fei di cermin, wajah Sui Muhan memerah dan dia dengan cepat menundukkan kepalanya, seperti wanita kecil pemalu. Sudut bibir Ji Fei melengkung, dan dia diam-diam berpikir, pria seperti apa yang membiarkan wanita secantik itu hamil dan melahirkan seorang anak? Penasaran, tak terbayangkan, saat dia memikirkan tentang seorang pria yang meninggalkan ibu dan putrinya, dia hanya punya satu pikiran. Kasar, Ayah Baptis, apakah kamu benar-benar Superman? Suara manis Tong Tong memecah kesunyian, renungan Ji Fei terputus. Tong Tong, menurutmu aku Superman? Ya, orang-orang jahat besar itu tidak berguna di depan Ayah Baptis. Saat Ji Fei dipuji oleh Su Guofeng barusan, dia tidak merasakan apa-apa, bahkan mengolok-oloknya. Tapi sekarang dia dipuji oleh Tong Tong, tapi dia merasa sangat nyaman. Tong Tong bilang Ayah Baptisnya adalah manusia super, jadi Ayah Baptisnya adalah manusia super. Wow, Tong Tong berteriak, lalu berkata, Bu, Ayah Baptisku adalah Superman, hebat. Rona merah di wajah Sui Muhan belum memudar, dan dia berkata dengan panik, ya, itu Superman. Saya menggemakannya, tetapi itu datang dari hati saya. Ayah Baptis, karena kamu Superman, bisakah kamu membantu Tong Tong? Tong Tong bertanya dengan penuh semangat. Oke, apa yang Tong Tong minta Ayah Baptisnya lakukan? Ji Fei memandang Tong Tong di kaca spion dan bertanya sambil tersenyum. Bisakah kamu menemukan ayah Tong Tong? Tong Tong, jangan bicara omong kosong. Sui Muhan awalnya mengira Tong Tong bahagia. Tetapi ketika dia tiba-tiba mendengar kata-kata ini, wajahnya menjadi merah seperti apel. Bu, aku tidak bicara omong kosong, aku hanya ingin mencari ayahku, aku sangat berharap bisa melihat ayahku menangis sedih. Tong Tong, Sui Muhan merasa hatinya seperti ditusuk pisau, dan dia memegang Tong Tong di pelukannya, air mata kembali mengalir di matanya. Melihat ibu dan putrinya, Ji Fei tiba-tiba merasakan sakit di hatinya. Jangan khawatir Tong Tong, Ayah Baptismu pasti akan mencarikan ayahmu untukmu. Benarkah? Tong Tong tiba-tiba berhenti menangis dan bertanya. Nyata, bagus, jika aku tidak dapat menemukannya, bisakah kamu menjadi ayahku? Ji Fei mengira dia adalah ayah baptisnya, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Tentu saja, saya. Aku ingin kamu menjadi tipe ayah yang memeluk Tong Tong dan tidur dengan ibu di malam hari. Dahi, tangan pengemudi Ji Fei bergetar dan dia hampir jatuh ke dalam selokan. Wajah Sui Muhan memerah karena malu, dan dia ingin merangkak ke celah tanah. Tong Tong, kamu tidak boleh berbicara omong kosong lagi. Bu, jangan bicara omong kosong lagi, Sui Muhan menyela dengan kasar. Wow, ini adalah pertama kalinya Tong Tong melihat ibunya begitu marah, dan dia menangis sedih. Sui Muhan hanya memeluknya tanpa rasa nyaman, tapi air mata mengalir di wajahnya. Ji Fei ingin membujuknya, tapi akhirnya menahannya. Dia tahu pasti ada rahasia di Sui Muhan. Hati Sui Muhan gelisah, dan dia mengintip ke arah Ji Fei dengan ekspresi yang lebih kompleks. Jika pria itu setengah berani dan bertanggung jawab seperti Ji Fei, dia bisa menerimanya. Namun orang ini tidak pernah melihat siapapun ketika dia masih hidup, tidak pernah melihat hantu ketika dia meninggal, dan yang lebih misterius lagi membuat dirinya hamil anak tersebut. Hanya brengsek, suasana hening di dalam mobil hingga mereka tiba di rumah sakit Pok Oi setelah pemeriksaan selesai dan pengaturan bangsal. Baik dia maupun anaknya terlihat sangat kecewa. Akhirnya Ji Fei menyapa dan pergi. Melihat punggung Ji Fei, Sui Muhan merasakan harapan, atau bahkan mimpi menantikan untuk dipeluk. Bersambung.